pakai kita punya Indonesia. Terlambat saya 6 bulan. Saya kan cost of fund itu. Ya, akhirnya saya bilang pakai aja dulu sebagai orang Tiongkok. Pakai on schedule, lebih cepat 1 bulan. Kalau rakyat kita kurang mampu, harus dibantu menjadi mampu. Bukan kita menyerah, bukan kita menyalahkan rakyat kita sendiri, bukan kita membiarkan rakyat kita untuk kelewatan, untuk menjadi kacung bangsa lain. Luhut ngotot Indonesia butuh TKA Cina, Gerindra mengatakan, berhentilah berpihak ke warga negara asing. Kalau udah terlalu banyak pendatang liar di negara ini, tentara pun bisa kita kerahkan. Dan itu adalah gerbang tenaga kerja asing dibuka. Tidak itu ada. Mulai dari sebagai contoh, ya. dalam MEA, diperjanjikan dalam APEC, saya contohkan. diperjanjikan dalam AFTA. Setelah artinya APEC, bahwa iya. perjanjian nasional itu membutuhkan peraturan-peraturan. Barulah keluar peraturan-peraturan. Tapi sejak kapan kita sebagai sebuah negara berdaulat tunduk pada perjanjian asing itu sudah dilakukan sejak tahun 89. Saya contohkan ini, kita sudah kritisi berkali-kali. Saya juga pernah menyampaikan langsung kepada Presiden, ini berbahaya. Kok bebas visa ini bisa disalahgunakan? Orang seolah-olah katanya mau berwisata, tapi sebenarnya bekerja, dan kasusnya sudah cukup banyak. Dan katanya bisa meningkatkan devisa, tetapi tidak terlalu terbukti. Rakyat ingin perbaikan. Rakyat ingin pemerintah yang bersih dan negara ini bisa punah. Punah apa? Emang barang mau dipunah-punahin, yang bener aja lah. Jangan asal ngomong aja. Luhut ngotot Indonesia butuh TKA Cina, Gerindra mengatakan, berhentilah berpihak ke warga negara asing. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan Indonesia akan tetap mendatangkan tenaga kerja asing asal Cina apabila wabah virus corona baru atau COVID-19 menurun. Luhut akan tetap mendatangkan TKA Cina lantaran sejumlah perusahaan tambang membutuhkan para pekerja Cina tersebut untuk mengoperasikan industri yang dibangun di Indonesia. Mantan Kodiklat TNI AD itu mengatakan, mesti memperkerjakan TKA Cina, pemerintah tetap memprioritaskan tenaga kerja lokal, bahkan presentasenya lebih dari 90%. Menyikapi langkah Menko Luhut, anggota Komisi 11 DPR RI, fraksi Gerindra, Kamru Samad meminta agar Menko Luhut sadar dengan situasi yang belum stabil saat ini. Sebaiknya pejabat pemerintah pusat sadar bahwa mendatangkan TKA dan suasana pandemik membuat rakyat ketakutan membawa virus. Pihaknya juga mendesak pemerintah terutama Menko Luhut agar lebih memprioritaskan masyarakat Indonesia dibandingkan tenaga kerja asing. Berhentilah untuk berpihak ke warga negara asing, kembalilah ke jalan yang benar, membela dan melindungi rakyat sendiri. Kamru Samad meminta Presiden Joko Widodo untuk dapat bertindak tegas dengan para pembantunya dalam mengeluarkan kebijakan. Terlebih hal tersebut membahayakan bagi rakyat Indonesia. Tegas, Demokrat mengatakan, pemberi izin masuk TKA Cina adalah pengkhianat bangsa. Anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, Dedi Irawadi Samsudin, menilai oknum yang membiarkan kedatangan 500 tenaga kerja asing atau TKA asal Cina di Konawe, Sulawesi Tenggara atau Sultra, di tengah masyarakat melawan COVID-19 atau virus corona, telah mengkhianati rakyat Indonesia. Menurut Didi, selain mengkhianati rakyat, tindakan tersebut juga dinilai tidak terpuji. Yang membiarkan hal ini terjadi telah mengkhianati komitmen pada rakyat. Terang Didi pada Jumat 1 Mei 2020. Anggota DPR RI Komisi 11 itu mengatakan, masyarakat saat ini tengah menghadapi kesulitan ekonomi karena pembatasan sosial berskala besar atau PSBB akibat pandemi COVID-19. Bahkan, korban jiwa terus meningkat setiap harinya, tidak hanya Indonesia tetapi dunia. Jumlah yang terinfeksi corona makin banyak dan meluas, juga korban jiwa terus bertambah, baik Indonesia dan dunia. Ironis dan tidak terpuji mereka yang memasukkan para TKA tersebut. Demikian tegasnya seperti dilansir Antara. Berita ini dikomentari oleh seorang kader Demokrat dalam cuitannya @panca66 yang mengatakan bahwa benar sekali
yang memberikan izin mengkhianati rakyat Indonesia. Lagi dan lagi, PBNU keras ingatkan Luhut soal 500 TKA Cina. Apa sebodoh itu level tenaga kerja kita? Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU melontarkan kritik keras terhadap pernyataan Kemenko Marves yang diwakili juru bicaranya Jody Mahardi. Hal itu terkait rencana mendatangkan 500 TKA Cina ke Sulawesi Tenggara yang menjadi polemik. Ketua PBNU Bidang Ekonomi Umar Syah meminta anak buah Luhut bin Sarpanjaitan itu agar berhati-hati dalam melontarkan pernyataan. Terlebih pernyataan itu adalah mewakili pemerintah, sedangkan masyarakat Sulawesi Tenggara jelas-jelas menolak. Umar mempertanyakan keahlian apa yang dimiliki oleh TKA Cina itu. Ia melihat kualitas tenaga kerja asli Indonesia sudah sangat mumpuni dalam mengelola industri yang lebih strategis daripada smelter yang ada di Sultra itu. Inferior benar pernyataan itu, yaitu Jubir LBP Jody Mahardi, dan staf sus ini tidak sepatutnya berbicara seperti itu. Emang apa pekerjaannya? Apakah sebodoh dan serendah itu level tenaga kerja kita? Demikian dikatakannya kepada Ermol. Menurutnya tenaga kerja Indonesia sudah mampu mengelola industri yang lebih strategis dan lebih complicated. Bahkan termasuk buruh untuk pabrik pesawat sudah ada dan siap, apalagi hanya smelter. Demikian ditegaskannya. Polemik isu kedatangan 500 tenaga kerja asing atau TKA asal Cina kian bergulir. Terlepas dari sejumlah alek DPRD Provinsi Sultra yang sepakat menolak. Kecaman penolakan santer di kalangan aktivis Ornop atau organisasi non-politik Sultra. Salah satunya datang dari mantan Ketua Posko Perjuangan Rakyat atau Pospera Kota Kendari Bram Barakatino. Aktivis bagian lingkungan hidup itu mengungkapkan, terlepas dari jadi atau tidaknya TKA asal Cina dengan jumlah 500 orang itu berhasil masuk Sultra ataupun tidak, niat datang saja sudah sangat melecehkan masyarakat Sulawesi Tenggara. Tidak usah masuk. Hanya niatan datang saja sudah sangat melecehkan. Dan kita tahu bersama, di tengah situasi bangsa kita sedang pilu-piluhnya tenggelam dalam duka bencana pandemi COVID-19, pemerintah malah membuka ruang terkait kedatangan TKA Cina itu. Hal ini sangat keterlaluan. Begitulah kata pria yang akrab disapa Bram itu saat dijumpai di sela-sela kesibukannya pada Kamis 30 April. Terlebih, Ketua Asosiasi Kompleks Perdagangan Mantan Pasar Panjang Kendari itu, situasi yang mulai tidak baik-baik saja ketika pemerintah memaksakan karantina seluruh rakyat, membatasi ruang gerak dan aktivitas sosial. Diam-diam ada warga asing yang mau dimasukkan ke Indonesia. Di mana kondisi ini sulit menjelaskan sikap pemerintah yang super sibuk dengan COVID-19 dengan pembatasan aktivitas sosial sana-sini benar-benar karena sikap peduli kemanusiaan. Sebab kondisi saat ini jika dikaitkan dengan adanya masuknya TKA Cina 500 orang sangatlah kontras. Dan dia merasa khawatir kesibukan COVID-19 ini mulai ditumpangi kepentingan kotor yang bertujuan mengamankan gerak bisnis segelintir elit politik. Menindaklanjuti keterkaitan akan masuknya TKA asal Cina ini, Bram mempersiapkan gerak massa besar-besaran dan program kampanye publik dengan mosi tidak percaya terhadap PSBB dan social distancing. Dia memiliki pengalaman yang cukup berurusan dengan TKA Cina. 2016 lalu, dia hampir dipenjara buntut aksi massa yang sempat memblokade TKA Cina tujuan IMIP Morowali. Dan saat ini dia masih dengan kemarahan yang sama. Soal moral, dan hal ini soal harga diri. Bram juga menekankan Kakanwil Hukum dan HAM Sultra, khususnya Divisi Keimigrasian serta Imigrasi Kelas 1A Kota Kendari, enggan menganggap remeh persoalan ini. Sebab menurutnya, masyarakat sewaktu-waktu bisa saja jenuh dengan kesabaran dan berganti beringas akibat sikap tebang pilih seperti ini. Untuk diketahui, kabar akan masuknya TKA ini sudah beredar luas di masyarakat. Kecaman penolakan secara tegas digalakkan oleh berbagai elemen. Dan tak mau ketinggalan, pucuk pimpinan daerah yakni Gubernur Sultra Ali Mazi juga menegaskan menolak. Kemudian pada Rabu kemarin, DPRD melalui rapat paripurna memutuskan menolak masuknya TKA di Bumi Anoa.
Semua sudah sepakat menolak, tinggal bagaimana ketegasan dari pemerintah. Dalam hal ini, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia merespon hal tersebut.